Ya, halo teman-teman semua. Oke, jumpa lagi dengan saya Dani. Background saya adalah seorang IT, tetapi saat ini saya sedang ingin mendalami dalam bidang web application antusias. Nah, web application antusias ini saya ingin sekali berbagi tentang pengalaman saya, tentang hal-hal yang mungkin saya miliki, yaitu pengalaman tadi itu mulai dari awal mula merangkai sebuah lamaran kerja, kurikulum vitae, hingga sampai diterima di pekerjaan. Bahkan tidak hanya sebatas itu, saya juga ingin melakukan sharing terhadap hal-hal yang saya ketahui seputar dunia usaha, barangkali nantinya berguna bagi teman-teman semua. Tetapi di sini saya tidak banyak pengetahuan, saya akui itu. Makanya dalam video-video saya sekarang ini dan untuk selanjutnya sifatnya adalah sharing. Jadi buat kalian semua yang merasa masih kurang, silahkan di komen saja seperti itu ya, karena di sini tempatnya untuk sharing. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, siapa sih di sini yang mungkin sudah berkali-kali melamar sebuah pekerjaan, apply sana sini melalui email, akan tetapi sampai saat ini belum pernah mendapat panggilan? Nah, bisa jadi ada hal-hal yang memang mempengaruhi kalian tidak bisa mendapat panggilan, karena faktornya bermacam-macam. Di antaranya yaitu salah satunya, coba deh kalian cek terhadap nama email kalian. Apakah email kalian itu profesional ataupun tidak, terlihat profesional ataupun tidak. Jadi seperti itu. Nah, email yang kelihatan profesional yaitu cukup menggunakan nama kalian. Nah, kalau bisa sesuai dengan KTP seperti itu. Sebagai contoh, nama saya adalah Dani, berarti Dani, kalau memang perlu ditambahkan angka, mungkin dani123@gmail.com. Itu saja sebetulnya sudah cukup. Nah, ataupun mungkin email yang kalian gunakan itu terlalu alay, katakanlah aku cinta kamu@gmail.com, atau mungkin ini Putri Cantik, ataupun mungkin Maman Sulaimin atau sebagainya seperti itu. Jadi usahakan jangan gunakan nama email yang terlalu terlihat alay. Yang pertama, itu juga akan menandakan bahwa orang yang memiliki akun email tersebut adalah orang yang bisa jadi kurang serius. Nah, seperti itu, bahwasanya memang email ini terdepan kan tujuannya untuk bekerja, maka gunakan nama-nama akun email yang terlihat lebih profesional. Itu yang pertama, karena nama mempengaruhi. Oke, terus yang kedua, pastikan ketika kalian melakukan apply lamaran kalian, akan mengisikan subjek email. Biasanya subjek emailnya tidak diisi atau tidak sesuai. Nah, jadi subjek email umumnya adalah menerangkan yang pertama nama kalian, setelah itu ikuti dengan tanda strip, lalu posisi yang dilamar. Itu secara umum. Akan tetapi ketika dalam selebaran atau dalam lamaran, dalam informasi lowongan kerjanya, kalau memang sudah tertera syarat untuk menuliskan subjek emailnya, maka ikutilah. Jadi usahakan jangan sampai kosong. Oke, karena itu juga mempengaruhi juga terhadap email kalian akan dibaca apa tidak oleh HR maupun di interviewer. Selain itu, email yang tidak memiliki subjek juga berpotensi lebih susah untuk dilakukan filter. Nah, kalian tahu dong, bayangin aja seorang HR maupun interviewer ataupun mungkin yang bergerak di bidang rekrutmen, pasti ketika membuka lowongan kerja yang melamar tidak hanya kalian. Nah, bahkan banyak, bisa ratusan atau mungkin ribuan orang yang melamar di perusahaan tersebut, tergantung dari perusahaan itu perusahaan benefit apa tidak, perusahaan besar ataupun tidak, seperti itu. Semakin besar perusahaannya, tentu yang melamar juga akan semakin banyak. Jadi pastikan subjeknya diisi supaya apa, mudah untuk difilter.
lebih mudah untuk difilter dan dibagi bahwa kalian nanti akan masuk ke dalam filter yang mana, kan seperti itu. Oke. Lalu yang berikutnya adalah subjeknya sudah terisi. Oke, lalu pastikan juga body emailnya juga terisi, jangan sampai kosong. Nah, body email ini umumnya kalau kalian tidak tahu cara mengisinya, ya kurang lebih hampir mirip atau hampir menyerupai dengan surat lamaran kerja kalian, tapi sifatnya ini lebih lebih ringkas. Pastikan di body email ini yang pertama pastikan tuliskan seperti tanggal, setelah itu ucapan ditujukan kepada siapa, lalu ucapan salam, lalu setelah itu diisi dengan isi tujuan kalian. Nah, tujuan yang seperti apa ya, mirip yang ada di lamaran kerja. Perkenalkan diri kalian, kenapa kalian melamar kerja dan posisi apa yang kalian ingin tuju, seperti itu, walaupun sudah tertera di subjek. Setidaknya di HR ini ketika membaca, ketika dia tertarik dengan email kalian, body email kalian, ada kemungkinan dia akan membuka dokumen yang kalian kirimkan sebagai attachment, seperti itu. Oke. Lalu yang berikutnya, kalau kalian sudah merasa, saya sudah merasa bahwa subjek saya sudah terisi kok, bodinya juga sudah terisi dengan kata-kata yang bagus, yang baku dan formal, lalu kenapa masih belum juga untuk diproses? Nah, ini kemungkinan ada kesalahan pada kalian saat mengirimkan email tersebut bersangkutan dengan waktu. Usahakan kalian kirimkan email di saat waktu yang tepat, yaitu jam kerja, mulai jam 7 hingga kurang lebih jam setengah 5. Itu adalah waktu kerja. Nah, kenapa? Karena berpotensi lebih cepat email kalian diproses oleh HR. Lebih bagus lagi, usahakan kirimkan di waktu pagi hari dan waktu pagi hari dan sore hari. Nah, kenapa? Karena di waktu itu umumnya seorang HR ini dia masih di depan mejanya ketika waktu pagi. Nah, umumnya kalau orang kantor waktu pagi itu sebelum mulai bekerja, mereka pasti mengecek email, mengecek dokumennya, mengecek emailnya sambil ngopi, sambil ngetes, seperti itu. Nah, itu adalah waktu yang sangat cocok sekali pas pagi hari, sebelum turun ke lapangan melakukan pengecekan, dokumen kalian masuk, pasti lebih cepat untuk diproses. Dan selain itu, kenapa saya sarankan waktu di sore hari? Nah, sore hari ini usahakan di jam-jam sekitar jam 3-an. Kenapa? Karena di jam-jam segitu biasanya posisi orang-orang sedang istirahat. Istirahat itu maksudnya apa ya? Ya, setelah bekerja keras di lapangan, mereka cooling down karena mendekati waktu pulang, mungkin seperti itu. Dan atau mungkin biasanya jam-jam segitu itu adalah jam untuk berberes-beres dan juga untuk menata terhadap dokumen. Dan biasanya ada kemungkinan juga akan melakukan pengecekan ini. Jadi diusahakan, tapi lebih bagus lagi diusahakan waktu pagi hari, itu bagus. Oke. Selain itu ada alasan lagi kenapa kok tetap belum diterima juga atau belum diproses juga. Nah, kalau udah masuk ke faktor ini, mungkin bersangkutan dengan dokumen yang kalian kirim. Nah, bisa jadi menurut analisa atau menurut penilaian dari seorang HR ini, CV kalian tidak cocok atau CV kalian kurang sesuai dengan posisi lowongan yang mereka buka. Nah, jadi di sini pentingnya kalian memastikan bahwa lowongan itu sesuai dengan CV kalian, seperti di video-video sebelumnya yang saya bahas. Oke. Jadi pastikan ketika kalian melihat lowongannya sebagai apa, maka sesuaikan isi CV-nya. Jangan sampai kalian membuat satu CV tapi untuk semua jenis lowongan pekerjaan. Nah, karena pasti ada beberapa perusahaan yang akan tidak cocok. Nah, sebagai contoh, kalian ingin melamar di posisi admin, tapi di CV kalian
spesifikasi yang kalian kirimkan, yang kalian kenalkan adalah spesifikasi sebagai teknik. Nah, itu juga tidak cocok kan, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan dari lowongan tersebut. Oke. Lalu setelah kalian sudah mengirimkan CV, pastikan lagi bahwa CV kalian mudah dibaca dan tidak terlihat berantakan, apalagi terkesan alay. Nah, gunakan font yang sewajarnya saja, font yang sewajarnya yang pada umumnya seperti Arial seperti itu kan, atau Calibri dan sejenisnya. Intinya font kalian tetap bisa terbaca. Jangan membuat CV kalian dengan font yang aneh-aneh, karena nanti HR akan kesulitan dalam membacanya. Oke. Dan selain itu, usahakan CV kalian menggunakan warna yang standar. Umumnya warna standar ini cukup menggunakan 2 hingga 3 warna saja dalam membuat kurikulum vitae tersebut. Jangan sampai beraneka ragam dan terkesan alay atau kekanak-kanakan seperti itu. Kecuali memang kalian membuat kurikulum vitae ini memang ditujukan untuk melamar sebagai seorang desainer, mungkin beda cerita lagi. Kalau sebagai seorang desainer mau berwarna-warni silahkan, tapi terlihat elegan kan, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu pastikan lagi bahwa kalian selalu melakukan pengecekan sebelum kalian kirimkan email kalian, sebelum kalian kirimkan dokumen kalian untuk apply ke perusahaan. Kenapa? Karena jangan sampai kalian salah mentargetkan perusahaan yang ingin kalian lamar. Oke. Ini sering sekali terjadi bagi orang-orang yang biasanya melamar pekerjaan secara membabi buta. Jadi mereka yang penting ada informasi lowongan kerja, lalu mereka tinggal copy paste dari dokumen yang lama, setelah itu tinggal ganti, ternyata mereka kelupaan. Ada beberapa yang belum diganti, seperti alamat perusahaan, nama perusahaan, dan sebagainya. Itu kan lucu. Jadi ngelamarnya di perusahaan A, tapi isinya masih mengacu ke perusahaan B, dan tidak akan dilamar karena itu suratnya salah alamat, seperti itu. Dan apalagi ya, dan selain itu pastikan bahwa kalian memiliki reputasi yang cukup baik. Jangan sampai kalian dikenal memiliki reputasi buruk, seperti itu. Jadi biasanya ketika seorang HR ingin menerima karyawan, biasanya HR itu bisa juga melakukan screening kepada perusahaan sebelumnya. Jadi pastikan di perusahaan sebelumnya kalian juga bersifat baik. Dan beruntungnya untuk kalian yang mungkin masih fresh graduate dan baru lulus SMP dan SMA, ingin melamar pekerjaan, itu sangat beruntung karena kalian belum memiliki sebuah rekam jejak atau masih bersih, jadi masih beruntung. Oke. Dan selain itu seperti yang di tutorial sebelumnya yang pernah saya bahas tentang pembuatan lamaran dan kurikulum vitae, kenapa saya menyarankan membentuknya langsung dalam satu dokumen, itu menggunakan Microsoft Office Word yang nantinya akan diekspor ke dalam PDF ataupun mungkin dalam bentuk PDF. Nah, karena itu meminimalisir terjadinya banyak dokumen yang ada di email. Jadi kalau kalian mengirimkan email dengan banyak dokumen yang bertebaran ke sana sini, sebagai contoh surat lamarannya dokumennya sendiri, kurikulumnya dokumennya sendiri, belum lagi nanti scan ijazah, scan KTP dan sebagainya. Nah, itu nanti ketika kalian kirimkan sebagai attachment di email, yang tampil itu akan terlihat acak-acakan, dan HR pun juga akan kebingungan ketika mereka ingin melakukan download, karena proses downloadnya lebih banyak daripada kalian sudah tata ke dalam satu dokumen, seperti itu. Oke. Menurut saya sih sudah cukup sampai di sini, itu yang saya ketahui. Dan jika kalian memiliki pengalaman lain ataupun mungkin memiliki masukan lain tentang pembahasan ini, tentang pembahasan kenapa
ketika kita melamar melalui email sering ditolak ataupun tidak mendapatkan respon dari seorang HR. Nah, kenapa? Silahkan tinggalkan komen, dan ketika kalian merasa bahwa video ini cukup menarik dan bagus untuk kalian, jangan berhenti di kalian tapi segera teruskan ke teman-teman kalian. Jangan lupa tinggalkan like jika kalian suka, dan jangan lupa klik subscribe, dan pastikan kalian selalu mendapatkan notifikasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan bye bye.